Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pengajian pada malam hari ini diadakan di Cirebon di keluarga besar Bani Kusyairi, dihadiri oleh keluarga Bani Kusyairi. Di sini ada Ustadz Haji Fahmi yang datang jauh dari Kuningan. Ada juga Ustadz Sohib, ada Ustadz Fawad, alumni masih santri ya, santri Lirboyo, dan ustadz-ustadz yang lain. Sebelumnya mari kita membaca tawassul ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wal syuhada'i was sholihin, wa ila hadratin abaina wa abai abaimna wa ummahatina wa jaddatina wa khubabil khusus ruhi Mama Haji Kusyairi wa ruhi Mama Haji Ibu Hajjah Muhayya wa usulihim wa furu'ihim wa duriyatihim wa qarabatihim, wa ila khadratin jami'i masyayikh Lirboyo, wa ila khadratin khususon mu'alif hadal kitab Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita telah sampai pada penjelasan tentang satu syair. Ya bunayya, saya ulangi lagi. Ya bunayya inna minar rijali bahimatun fi suratir rajuli as-sami' as-sami'i al-mubsiri. Wahai anakku, katanya, sesungguhnya dari kalangan laki-laki atau dari kalangan manusia itu terdapat binatang dalam bentuk laki-laki, binatang dalam bentuk manusia. Bahimatun fi suratul rajul, as-sami yang dapat mendengar, al-basir yang dapat melihat. Jadi dalam syair ini ingin dikatakan bahwa karakter manusia itu meskipun wujudnya manusia, tapi karakternya itu banyak yang seperti binatang, bahima. Rasulullah mengibaratkan orang yang tidak punya adab, orang yang tidak punya sopan santun, tidak punya etika, itu diibaratkan binatang lalat. Laisal adab kadubab. Setelah dia nongkrong di kotoran tanpa merasa bersalah, dia langsung nongkrong di hidung kita. Nah, itu manusia yang seperti lalat. Atau manusia pemberani itu diibaratkan seperti macan. Tapi kalau keberaniannya itu sudah hilang, itu ibaratnya macan ompong. Dan banyak sekali karakter-karakter manusia itu yang
serupa dengan binatang. Jadi bahimatun fi suratir rajul. Fi suratir rajul. Fatonun, siapakah, ya kan? Bahimatun fi suratir rajul, siapakah binatang dalam bentuk laki-laki, dalam bentuk manusia? Yaitu fatonun bikulli musibatin fi malihi wa idza yusabu bidinihi lam yush'ir. Ya kan, seseorang yang cerdas dan mengetahui setiap musibah yang menimpa pada hartanya, tapi dia tidak peduli, dia tidak mengetahui ketika ada musibah yang menimpa agamanya. Jadi dia lebih mengutamakan hartanya daripada agamanya, lebih mengutamakan duniawinya daripada agamanya. Ini contoh karakter bahimatun fi suratir rajul, binatang tapi dalam bentuk manusia. Dia hanya mementingkan perut, dia hanya mementingkan syahwatnya, dia hanya mementingkan ambisinya, sedangkan urusan agamanya, sedangkan urusan dia dengan Tuhannya, urusan dia dengan sesamanya itu tidak baik, bahkan dia tidak tahu sama sekali, acuh tak acuh terhadap hubungan baik dia dengan Tuhannya, hubungan baik dia dengan sesamanya, acuh tak acuh dengan hubungan dia dengan semestanya, gitu. Nah, itulah contoh karakter manusia, binatang dalam bentuk manusia. Dia hanya mementingkan perutnya, dia hanya mementingkan hartanya, dia hanya mementingkan ambisinya, emosinya, tanpa mementingkan etikanya, tanpa mengetahui musibah agamanya, dan tanpa memperhatikan etikanya. Nah, fa'ammal hal, adapun keadaan as-salisatu yang ketiga, ya kan? Itu yang tadi itu, syair yang tadi itu menjelaskan tentang karakter seseorang itu ya. Nah, ini yang karakter yang ketiga, wahwa, adapun al-halah as-salisa ayyazida, insan itu menambahi fima, di dalam sesuatu, kullifa, yang insan itu dibebani. Jadi manusia itu ada yang menambah-nambahi atau lebay terhadap sesuatu yang dibebani, yaitu ibadah ya. Jadi kan makullifa ini maksudnya ibadah yang dibebankan kepada manusia, dan manusia itu lebay terhadap ibadahnya, gitu loh. Yazidu fima kullifa itu kalau bahasa zaman now-nya yaitu manusia yang lebay terhadap ibadahnya. Fahada, maka adapun al-hal asalisa ini, keadaan yang ketiga ini, ala salatati aksamin, itu terdapat 3 bagian atau terdapat 3 tipologi. Ahaduha, adapun salah satu aksam ini, tiga bagian ini, ayyakuna antakuna, yaitu ada aziyadatu, menambahi atau menambahkan, riyaan, adalah riya atau pamer, linnadirina, kepada orang-orang yang melihatnya. Jadi tambahan atau lebay terhadap ibadahnya itu yang pertama ini dalam bentuk riya, dalam bentuk ingin
dilihat orang, ingin pamer gitu. Linnadirina, kepada orang-orang yang melihatnya. Watasannu'an, dan lebaynya itu juga adalah tasannu. Tasannu itu membikin-bikin, atau tasannu itu bergaya gitu ya, ingin bergaya. Lil makhluqina, kepada para makhluk. Hatta yasta'tifu, sampai insan itu mencari belas kasihan atau mencari simpati itu, bihi, dengan riya, ya kan, al-qulubal nafiroti, terhadap hati-hatinya orang yang jijik gitu. Wa yakhdi'u, dan membujuk, ya kan, insan itu, bihi, dengan riya, al-uqula, terhadap akal-akal, al-wahiyata, yang lemah. Jadi riya itu, ya kan, sehingga dengan riya itu manusia itu mencari simpati, mencari perhatian, mencari belas kasihan, ya kan, terhadap hati-hati yang menjijikan gitu. Dan dengan riya itu seseorang itu membujuk hati-hati manusia yang lemah gitu. Fayata bahroju, kemudian menyerupai atau memalsukan, insan itu memalsukan, aizaifan rodian benas sulha, ini di sarahnya, insan itu memalsukan bisulahai, dengan orang-orang yang soleh, walaisa, dan insan itu sebenarnya tidak ada minhum, bagian dari sulaha. Sehingga orang yang riya itu dia memalsukan jati dirinya, seolah-olah dia orang yang soleh, seolah-olah dia orang yang alim, seolah-olah dia ulama. Walaysa minhum, padahal dia itu sejatinya bukanlah bagian dari orang-orang yang soleh itu. Sejatinya dia itu bukanlah orang-orang yang bagian dari ulama itu. Jadi riya itu ternyata bukan hanya dia ingin pamer gitu kan, ingin dilihat orang, ingin mendapatkan simpati, ingin mendapatkan perhatian, bukan. Tapi juga lebih parah dari itu, ya kan, seseorang yang memalsukan dirinya gitu, sehingga di mata orang lain itu dia orang yang soleh, padahal dia bukan orang yang soleh. Memalsukan dirinya, dia itu misalkan bergaya ulama itu, berpakaian kebesaran ulama, padahal walaysa minhum, padahal dia bukanlah bagian dari ulama itu sendiri. Itu juga riya. Wa yatadallasu, dan insan itu menutupi celahnya, ya kan, fil akhyari, ya kan, di dalam bercampurnya orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus gitu. Jadi manusia itu menutupi celahnya gitu, menutupi kebobrokannya gitu kan, ketika bercampur dengan orang-orang yang baik itu. Wahwa,
Adapun insan didduhum, sebenarnya dia bertentangan atau kontradiksi dengan al-akhyar itu, bertentangan dengan orang-orang yang baik itu. Jadi termasuk riya juga. Jadi ketika seorang yang menutupi celahnya, ya kan, menutupi identitas keburukannya, lalu bergaul dengan orang-orang yang baik, bercampur dengan orang-orang yang baik, padahal dia itu adalah seseorang yang bertentangan dengan orang-orang yang baik itu, kontradiktif dengan orang-orang yang baik itu. Gitu. Jadi inilah yang bahayanya riya gitu. Ini termasuk riya gitu. Jadi dalam konteks sekarang ini kan banyak fenomena yang orang yang misalkan contoh, orang yang bukan ulama lalu kemudian dia mengaku ulama, ya, bahkan sebenarnya sehingga dia menutupi identitas celaknya ketika bergaul dengan orang-orang yang baik itu, padahal dia bertentangan dengan orang-orang yang baik tersebut. Nah ini makanya kita tidak boleh mudah terkecoh gitu ya, tidak boleh mudah terkecoh gitu. Waqad doroba, dan doroba ini bukan memukul tapi memberi satu contoh gitu. Rasulullah SAW lil maroi, kepada orang yang pamer, bi amalihi, dengan amalnya maroi, masalan, memberi peribahasa atau memberi kalam misal atau memberi satu perumpamaan. Jadi Rasulullah memberi satu perumpamaan atau peribahasa kepada orang yang pamer terhadap amalnya. Faqala, kemudian Rasulullah atau Nabi itu berkata, al-mutasyabbi'u, adapun orang yang mengaku kenyang. Jadi mutasyabbi' itu orang yang mengaku kenyang, bima, dengan sesuatu, la yamliku, yang mutasyabbi' itu tidak memilikinya itu. Kala bisi thawbayi zurin, itu bagaikan orang yang menggunakan dua pakaian kebohongan atau dua pakaian dusta. Jadi orang yang suka pamer itu diibaratkan oleh Nabi itu orang yang mengaku-ngaku kenyang dengan sesuatu yang bukan miliknya. Jadi orang yang mengaku dengan sesuatu yang bukan miliknya itu bagaikan orang yang memakai kedua baju dusta gitu. Nah, maksudnya apa? Nah, ini kita dijelaskan di sini. Yuridu, Nabi itu bermaksud bil mutasyabbi'i, dengan mutasyabbi' bima la yamliku itu, yaitu al mutazayyinu, orang yang memakai perhiasan, bima, dengan hiasan, dengan sesuatu, laisa, yang tidaklah mutazayyin itu fihi, di dalam ma. Jadi maksudnya al-mutasyab bima la yamliku itu adalah mutazayyin bima laisa fihi, orang yang menggunakan perhiasan yang orang itu sebenarnya tidak ada di dalamnya. Artinya perhiasannya itu bukan miliknya, atau dia
memakai perhiasan tapi pura-pura saja memakai perhiasan padahal tidak ada perhiasannya gitu. Jadi itu ibarat orang yang pamer terhadap amalnya. Jadi biasanya orang yang pamer dengan amalnya itu al-mutazajin bima laisa fihi itu. Jadi dia sedang menutupi kekurangannya, sedang menutupi aibnya. Biasanya kalau orang yang sejatinya dia punya, sejatinya dia baik, ya hidup biasa saja. Tapi biasanya kalau ada orang yang cenderung menutupi kenyataan yang ada dengan membesar-besarkan omongannya, itu sejatinya biasanya orang yang besar omongannya itu dia sedang menutupi kelemahannya, sedang menutupi realita yang ada gitu. Wa qauluhu, adapun perkataannya Nabi, kalabisi thawbayzur, seperti orang yang menggunakan dua pakaian dusta itu, huwa, yaitu labis, alladzi adalah seseorang, yalbisu, yang memakai, thiyabas sulahai, terhadap pakaiannya orang-orang yang soleh. Fahuwa, maka adapun alladzi, biriyaihi, dengan riyaknya alladzi, dengan pamernya alladzi, mahrumul ajri, ya kan, orang yang dihalang-halangi pahalanya, madmumudz dzikri, dan orang yang dicela atau dihina sebutannya. Artinya orang itu namanya disebut dengan hina gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya alladzi lam yaksud. Ending dikit. Iya. Lam yaksud itu, alladzi itu tidak bermaksud wajhallahi, terhadap ridhonya Allah Ta'ala, maha luhur Allah, ya kan. Jadi orang yang ria itu seperti seseorang yang menggunakan pakaiannya orang saleh, gitu kan. Tapi sebenarnya dia tidak soleh. Jadi dia menggunakan pakaian yang bukan pakaiannya, itu. Jadi dia bukan orang soleh, orang yang baik, gitu, tapi menggunakan pakaian orang yang baik. Makanya dia dengan riyaknya itu, dengan pamernya itu, dia akan dihalang-halangi pahalanya. Jadi mestinya dia dapat pahala, karena riyaknya sehingga dia tidak mendapatkan pahala. Dan namanya pun disebutkan secara hina, karena dia tidak bermaksud untuk mencari ridho Allah, itu. Fayu ajjaru, maka dapat pahala alaihi, atas wajah Allah, wala yukhfi, dan tidak menyamarkan insan itu riya'ahu, terhadap riyaknya insan atau alladzi alan nasi, atas manusia, fayuhmadu, maka dipuji alladzi itu bihi, dengan adamur riya, ya kan. Jadi seseorang itu sejatinya akan mendapatkan pahala kalau amalnya itu wajah Allah, demi mencari ridho Allah. Dan seseorang itu tidak mensamarkan
riyanya atas manusia. Fayuhmadu bihi, maka seseorang itu akan dipuji ketika mengamalkan sesuatu tanpa didasari dengan riya gitu. Jadi gini, misalkan kita ibadah itu hakikatnya mencari ridho Allah, karena ibadah itu kan hubungan kita dengan Allah. Nah, ketika seseorang itu betul-betul karena Allah gitu, ya kan? Nah, berarti dia sama seperti memakai bajunya sendiri, karena memang baju yang namanya ibadah untuk seseorang yang berniat wajah Allah itu, untuk mencari ridho Allah, karena memang orientasi ibadah itu kan menghamba, kalau menghibah kepada Allah gitu. Tapi kalau ibadah itu kok tujuannya kepada selain Allah, ya, itu sama seperti seseorang yang menggunakan pakaian orang lain, bukan pakaiannya sendiri. Karena pakaian ibadah itu kan sebenarnya dia dengan Allah, tapi kok bukan dia dengan Allah, tapi dengan selain Allah. Nah, itulah gambaran orang yang riya gitu. Qala, dan berkata, Allahu Allah Ta'ala mahalur Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qala, berkata Allahu Allah Ta'ala mahalur Allah, apa yang dikatakan? Faman, maka adapun seseorang, kana itu ada, man itu, yarju itu berharap, man itu, liqa'a rabbih bertemu terhadap Tuhannya, man, ya fal ya'mal, maka beramallah man itu amalan terhadap amal solihan yang baik, wala yusyrik, dan seseorang itu jangan menyekutukan bi'ibadati rabbihi, dengan ibadah terhadap Tuhannya, man, ahadan, terhadap seseorang. Tuh. Jadi barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka beramallah terhadap amal soleh. Dan seseorang itu jangan menyekutukan terhadap siapapun ketika ibadah kepada Allah. Nah, jadi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah seseorang itu menyekutukan terhadap siapapun ketika ibadah kepada Allah. Nah, ini poinnya di sini. Kalau kita ibadah kepada Allah, ya tujuannya mencari ridho Allah, ya tujuannya ibadah kepada Allah, ya kan? Bukan tujuannya kepada selain Allah, kan gitu. Siapa ya? Aja terlalu anteng ngomong. Iki siapa nih? Iya. Nah, qala, berkata jami'u ahli ta'wili, ya kan, semua ahli takwil, ya kan, semua ulama yang ahli tafsir itu berkata, makna qaulihi,
la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Adapun makna firman Allah la yusyrik bi ibadati ahada ai la yurai, artinya man itu seseorang itu jangan pamer itu bi amalihi dengan amalnya man ahada terhadap seseorang itu. Fala yaj'al maka faja'ala, kemudian Allah itu menjadikan ar-riya'a terhadap riya, syirkan terhadap syirik. Li'annahu, karena sesungguhnya man ja'ala itu menjadikan man itu ma terhadap sesuatu yuqsadu yang dituju, yang dimaksud bihi dengan ma wajhullahi, ridhonya Allah ta'ala maha luhur Allah, maksudan terhadap maksud sesuatu yang dituju bihi dengan ma ghairullahi, selain Allah ta'ala maha luhur Allah. Jadi para ulama ahli tafsir memaknai wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ini adalah ay la yuroi bi amalihi ahadan. Janganlah seseorang itu pamer terhadap amalnya kepada seseorang itu. Faja'ala riya asyirkan, sehingga Allah itu menjadikan riya itu sebagai syirik. Jadi perlu diketahui kalau dalam pandangan kitab ini syirik itu ada dua. Ada syirik khafi, ada syirik jahri. Ya kan? Syirik khafi itu syirik dalam pengertian yang lembut, samar. Itu syirik yang menyekutukan Tuhan dalam pengertian seseorang itu ibadah tapi dedikasinya bukan kepada Allah. Ibadah itu mendedikasikan kepada selain Allah. Ibadah yang mestinya mencari ridho Allah, tapi dia mencari perhatian selain Allah. Ya kan? Nah, itulah berarti kan dia menduakan Allah itu. Secara khafi itu, secara samar itu. Jadi ibadah yang sebenarnya adalah relasi hubungan antara manusia dengan Tuhan, orientasi niatnya juga adalah mencari ridho Tuhan, ridho Allah, tapi dia menduakan orientasi itu bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Jadi itu kan sama saja menyekutukan Allah, tapi menyekutukan dalam pengertian khafi, jadi samar, sehingga orang itu riya itu orang yang pamer, yang terbersit dalam hatinya itu bukan ibadah untuk mestinya kepada Tuhan, tapi ditujukan kepada selain Tuhan, kepada selain Allah. Itu sangat lembut. Jadi syiriknya dia tidak terasa kalau dia sedang melakukan syirik gitu. Jadi waqala, dan berkata Hasan Basri rahimahu, semoga merahmati Hasan Basri, Allah ta'ala mahalur Allah, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah ta'ala mahalur Allah, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Wala tajhar, dan janganlah mengeraskan kamu bi sholatika, dengan bacaan sholat kamu. Wala tukhafit, dan janganlah melirihkan kamu biha, dengan sholat kamu. Jadi janganlah kamu mengeraskan suara kamu ketika sholat, dan janganlah kamu melirihkan suara kamu ketika sholat. Apa ini maksudnya? Qala, Hasan Basri mengatakan, la tajhar
dan janganlah mengeraskan, jangan biha dengan sholat, maksudnya janganlah kamu mengeraskan suaramu ketika sholat, riyaan, karena ria, itu, karena pamer. Jadi misalkan kita sholat, mestinya cukup Bismillahirrahmanirrahim, kan cukup jelas gitu. Tapi lalu kemudian ada orang lain yang dituju, akhirnya kencang suaranya, betul. Bismillahirrahmanirrahim, tapi tujuannya itu berarti kan tujuannya biar orang lain itu kedengaran, ya kan? Nah, berarti dia ini sudah ria. Artinya ria berarti yang tadinya ibadah itu agar Tuhan saja, Allah saja yang kita hubungi, tapi ternyata kita berusaha menghubungi, melibatkan pihak lain ke dalam ibadah kita gitu. Wala tukhafit, dan janganlah kamu melirihkan biha dengan bacaan sholatmu, hayaan, karena malu. Nah ini, jadi kita pun kita ketika misalkan melirihkan suara sholat ataupun suara pengajian ataupun apapun, jangan sampai demikian karena haya, takut, malu. Jadi kita pun malu tidak boleh, tapi ria pun tidak boleh gitu. Jadi misalkan mestinya kita sholat dengan suara yang keras menjadi imam, misalkan maghrib, isya dan subuh itu kan ada rokaat-rokaat yang wajib jahar gitu ya, wajib keras. Nah, karena malu, lalu kemudian suara imam itu lirih, tidak keras lagi. Ataupun dalam pengajian, mestinya pengajian itu harus keras suaranya biar orang lain itu kedengaran suaranya, tapi karena malu sehingga tidak keras suaranya, gitu kan. Nah ini pun tidak boleh, gitu. Jadi memang muaranya ini ada pada hati kita, gitu. Apakah kita ini berbuat itu karena apa? Gitu. Kalau karena orang lain selain Allah, nah itu namanya ria. Jadi ria itu pada hakikatnya itu berarti letaknya itu bukan pada pamernya, tapi letaknya itu pada niat menunjukkan amal seseorang itu kepada selain Allah, gitu loh. Jadi kalau niat kepada selain Allah, ya kan, ingin menunjukkan amalnya itu kepada selain Allah, itu ria, gitu. Nah, tapi pun kita pun tidak boleh, gitu kan, karena malu, gitu, sehingga kita tidak mau menunjukkan sesuatu yang baik, menyuarakan sesuatu yang baik, gitu. Nah itu tidak boleh, gitu. Jadi memang malu itu ada tempatnya. Memang al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Tapi kalau untuk kebaikan, menyuarakan kebaikan, malu, nah itu tidak boleh. Ketika kita misalkan sholat itu jadi imam itu harus jahar, harus lantang suaranya karena malu, sehingga sirih suaranya atau lirih suaranya itu juga tidak boleh. Jadi
Wakana dan berkata Sufyan bin Uyainah rahimahu, semoga melimpahkan kasih sayang rahmat terhadap Sufyan bin Uyainah, Allah yata'awwalu, itu Sufyan bin Uyainah menakwil atau menafsirkan qaulahu terhadap firman Allah Ta'ala mahlur Allah. Apa yang dikatakan apa firman itu yang ditafsirkan oleh Sufyan bin Uyainah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Nah, ini firman Allah ini adalah firman Allah yang sangat terkenal karena sering diucapkan oleh khatib Jumat ketika mengakhiri khutbah yang kedua, ya kan? Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal bagh wa 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tattaqun udhkuruni adhkurkum, ya kan? Nah, itu firman Allah yang sifatnya terkenal karena sering dikutip oleh khatib Jumat dalam khutbah yang kedua. Nah, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, itu memerintahkan Allah, bil adli, dengan berbuat adil, wal ihsani, dan berbuat ihsan, ya kan, berbuat baik. Nah, wa ita'i dzil qurba, dan memerintahkan kita untuk memberikan terhadap, ya, memberikan, nanti ada tafsirannya, terhadap orang yang memiliki kedekatan secara nasab. Ya, ini kita ini dzawil qurba. Jadi Ustadz Sohib memberikan kita hidangan kopi, ya, gitu kan, ya kan. Nah, ini namanya sedang mengamalkan ayat ini, wa ita'i dzil qurba. Jadi Allah memerintahkan kita memberikan sesuatu kepada dzawil qurba, orang-orang yang dekat secara nasab, orang-orang yang dekat dalam pengertian family, keluarga. Wayanha, dan Allah itu mencegah, melarang, anil fahsyai, dari perbuatan yang buruk, wal mungkari, dan perbuatan yang mungkar, wal baghi, dan perbuatan yang buruk atau menjijikan. Nah, apa yang ditafsirkan oleh Sufyan bin Uyainah dalam menafsirkan terhadap ayat ini? Annal adla, sesungguhnya adil. Nah, adil yang dimaksud di sini apa katanya? Istiwa ussariroti adalah samanya atau serasinya sesuatu yang ada di dalam batin, wal alaniyati, dan sesuatu yang ada di permukaan atau di lahiriah. Artinya istiwa ussariroti wal alaniyati, maksudnya serasinya lahir dan batin, gitu. Samanya, seiramanya antara apa yang ada di dalam lahiriah, dan apa yang ada di dalam batiniah kita. Samanya dalam hal apa? Fil amali, di dalam amal, lillahi, karena Allah Ta'ala, maha luhur Allah. Nah, ini menarik. Jadi hebatnya teks Al-Quran dan hadis itu, teksnya itu selalu multi tafsir. Jadi mengandung kekayaan makna, mengandung kekayaan tafsir. Nah, dalam tafsir-tafsir yang lain ada yang mengatakan adil itu adalah wad'u syai' li mahallihi. Yang dinamakan adil, sebagian ulama mengatakan meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Ada yang mengatakan lagi adil itu adalah
kesetaraan itu. Dan Sufyan bin Uyainah di sini memiliki tafsir sendiri yang dinamakan adil adalah keserasian antara lahir dan batin dalam amal kita karena Allah. Jadi seia sekata antara tindakan dan ucapan, antara ucapan, tindakan, dan hati kita. Nah, itu namanya adil yang dimaksud di sini. Jadi ketika lahiriah misalkan bicara A, ternyata batiniahnya itu B, itu kan berarti kan tidak serasi, tidak sesuai antara yang tampak dengan yang tidak tampak, tidak sesuai antara yang ada di dalam hati kita dengan yang tampak di diri kita. Itu bukan adil namanya. Jadi yang dinamakan adil, kesesuaian, kesamaan antara perbuatan, ya, antara tindakan, ucapan, dan apa yang ada di dalam hati. Gitu. Karena perbuatan yang sesuai dengan hati nurani itu biasanya all out, biasanya perfecto gitu. Jadi sempurna karena dikerjakannya sepenuh hati gitu. Tapi kalau apa yang dikerjakan bertentangan dengan hatinya, itu biasanya tidak sepenuh hati dan akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nah, adil itu misalkan dalam konteks di sini, dalam konteks bekerja, misalkan ada penjual celana kolor, ada penjual apa lagi? Jual atasan, ada jual kain, Kaji Fahmi, ada jual pakaian jadi gitu. Nah, itu apa yang dikerjakan gitu dengan apa yang ada di dalam hati, kalau sesuai itu artinya tidak ada paksaan itu dari luar, memang di situ passionnya, di situ kesukaannya, itu ada kesesuaian antara apa yang dikerjakan dengan apa yang di dalam hati. Nah, itu biasanya maksimal gitu. Dan itulah adil gitu. Ya, misalkan ada punya keahlian servis laptop, komputer nih Ustadz Sohib nih. Nah, ketika ada orang yang ingin nyervis laptop, Ustadz Sohib pasti akan all out gitu. Karena apa yang akan dikerjakan dengan yang ada di dalam hati, skill yang dimiliki itu match gitu, ya kan, ada kesesuaian. Nah, itu adil. Jadi makanya kalau dalam konteks ini misalkan disuruh kerja A gitu, tapi di dalam hatinya ini sebenarnya bukan ke A gitu, tapi B gitu, ya kan? Berarti tidak ada kesesuaian antara apa yang dikerjakan dengan yang di dalam hatinya. Nah, itu kalau dalam konteks ini itu tidak adil. Nah, begitupun dalam konteks ibadah gitu. Adil dalam ibadah, kalau di dalam penafsirannya Sufyan bin Uyainah, itu antara lahir dan batinnya sama gitu. Kalau dia sedang menyembah Allah gitu kan, dia berarti dia di dalam batinnya itu tulus untuk mencari ridho Allah gitu, bukan untuk mencari ridho selain Allah gitu.
Nah, itu pengertian adil. Gitu. Menarik ini kalau kita kontekstualisasikan pengertian adil di sini ya. Wal ihsan, dan dimaksud dengan ihsan di dalam ayat ini, Sufyan bin Uyainah menafsirkan antakuna, ada sariratuhu, batiniyahnya man, ahsanu itu lebih baik, min alaniyatihi, dari lahiriahnya man. Nah, ini menarik. Jadi Sufyan bin Uyainah menafsirkan yang dinamakan ihsan adalah ketika batiniyah, gitu, sesuatu yang ada di dalam diri seseorang itu lebih baik daripada lahiriahnya. Sesuatu yang tersimpan di dalam diri seseorang itu lebih baik dari yang tampak. Itulah ihsan. Jadi seseorang misalkan dalam penampakan lahiriahnya, misalkan berpakaian biasa saja, pakai kaos, ya kan, tidak pakai pakaian kebesaran, pakai celana jeans misalkan, lahiriahnya orang biasa, tapi batiniahnya luar biasa. Jadi lahiriahnya itu menutupi batiniahnya. Jadi ihsan. Jadi ihsan itu batiniah seseorang itu lebih baik dari lahiriahnya. Itu ihsan. Kalau dalam pandangan Sufyan bin Uyainah. Kalau dalam pandangan hadis yang terkenal itu kan ihsan itu kan ibadah apa ya kamu meskipun kamu tidak tahu Allah, tapi sesungguhnya Allah itu tahu terhadap kamu, ya kan, dalam konteks ya. Nah, sementara Sufyan ini bagus banget. Jadi makanya dalam ihsan ini ada satu cerita, ada satu komunitas Malamatiyah gitu, aliran Sufi Malamatiyah. Malamatiyah itu komunitas Sufi yang ingin menutupi bahwa dia itu orang soleh, identitas kesolehannya, identitas kewaliannya, identitas spiritualnya itu ditutupi dengan identitas lahiriahnya, gitu. Berpakaian compang-camping, berpakaian orang biasa pada umumnya, gitu. Tapi sejatinya dia sedang menutupi tingkat spiritualitasnya yang sangat baik, gitu. Itu Malamatiyah. Jadi kalangan Sufi yang menutupi kebaikannya, gitu, dengan lahiriahnya, ya. Itu ihsan. Wal fahsya wal munkar, dan yang dimaksud dengan fahsya wal munkar menurut Sufyan bin Uyainah antakuna, ada alaniyatuhu, ya kan, lahiriahnya atau yang tampak dari seseorang itu ahsanu, itu lebih baik, min sarirotihi, daripada dalamannya atau batiniahnya man. Nah, ini menarik. Ini kebalikannya dari ihsan. Jadi fahsya wal munkar, sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang buruk. Yang dimaksud di sini adalah ketika lahiriah seseorang itu jauh lebih baik daripada batiniahnya.
gitu. Jadi ketika seseorang penampakan luarnya itu lebih baik daripada substansinya, itulah fahsya iwal mungkar gitu. Jadi ini banyak orang yang lahiriahnya itu lebih baik daripada batiniahnya gitu. Misalkan lahiriahnya berpakaian serupa ulama tapi perilakunya preman. Nah, ini kan fahsya iwal mungkar gitu. Ini kebalikannya dengan ihsan. Kalau ihsan itu batiniahnya, sesuatu yang tersembunyi dari seseorang itu jauh lebih baik daripada sesuatu yang tampak lahiriah, daripada sesuatu yang terlihat oleh mata. Nah, sedangkan fahsya iwal mungkar itu lahiriahnya, apa yang tampak itu jauh lebih baik dari sebenarnya, jauh lebih baik dari batiniah seseorang itu. Ini penafsiran yang menarik ya dari Sufyan bin Uyainah. Ya. Jadi inilah kehebatan Islam memberikan ruang untuk mereproduksi makna, gitu kan. Sejauh dan sedalam makna yang dapat digali gitu. Jadi sebagaimana kasus kata-kata adil itu, adil, Sufyan bin Uyainah menafsirkannya istiwa ussarirati wal alaniyati fil amal lillah. Jadi kesesuaian antara batiniah dan lahiriah, kesesuaian atau seia dan sekata, satu dalam pikiran dan tindakan gitu. Nah, itu adil gitu. Itu. Jadi kan kita sering mendengarkan kata-kata kita harus satu dalam tindakan dan pikiran, dalam pikiran dan tindakan. Nah, itulah adil gitu. Makanya ada istilah adil sejak dari pikiran. Adil sejak dari pikiran itu selaras dengan pengertian adil yang ditafsirkan oleh Sufyan bin Uyainah ini gitu. Jadi adil sejak dari pikiran dan perbuatan, kan begitu. Wakana, dan ada ghairuhu, selainnya Sufyan. Nah, ini selain Sufyan, yaqulu, itu berkata. Nah, ini punya tafsir yang lain. Al-adlu, adapun yang dinamakan adil, syahadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi tafsir yang lain selain Sufyan menafsirkan adil itu terletak pada persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini tasawurnya bagaimana ya? Adil direpresentasikan dengan syahadat. Ya, jadi mungkin adil itu kan letak adilnya itu adalah kesetaraan di hadapan Allah itu. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Jadi jangan sampai ada Tuhan-Tuhan kecil gitu loh, yang dengan Tuhan-Tuhan kecil itu mengakibatkan tidak adanya keadilan gitu. Nah, adanya diskriminasi, lalu kemudian adanya intimidasi, ya kan?
adanya relasi yang timpang gitu antara majikan dan pembantu, antara bos, direktur dan staf, semaunya sendiri, dia maha benar gitu kan. Biasanya sebagian bos, tidak semuanya bos kan maha benar gitu. Lalu kemudian maha benar bos dengan segala kebijakannya, sedangkan maha salah karyawan dengan segala kerjanya kan gitu. Nah ini karena tidak menghayati spirit syahadat, tidak menghayati spirit persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Nah, adil itu letaknya di situ katanya, selain menurut pandangan selain Sufyan bin Uyainah, ulama selain Sufyan bin Uyainah. Jadi kalau manusia itu tidak memiliki mental Tuhan kecil, kalau manusia itu komitmen bahwa dia manusia, sama-sama manusianya gitu, dengan yang lainnya, maka sejatinya relasi antara bos, karyawan, lalu kemudian hubungan antara majikan dan asisten pembantu itu sebenarnya adalah bukan hubungan atas bawah seperti halnya Tuhan dengan manusia, dengan makhluknya, tapi hubungan kerja, kemitraan, kerjasama gitu, relasi yang kerjasama yang memiliki job desk atau pekerjaan yang berbeda jenis saja gitu. Sehingga itu kan kerja tim yang satu dengan yang lainnya memiliki pekerjaan yang berbeda tapi saling menutupi. Lalu wal ihsanu. Nah, adapun makna ihsan dari ayat tadi ini menurut selain Sufyan ya, ulama selain Sufyan bin Uyainah, as-sabru adalah sabar ala amrihi, atas melakukan perintah-perintah Allah, wa nahyihi dan larangan-larangan Allah, wa ta'atullahi dan taat kepada Allah, fi sirrihi di dalam sepi atau dalam sirri nyaman, di dalam wajahrihi dan di dalam ramainya man. Jadi ihsan tafsiran yang kedua adalah sabar menjalankan perintah dan larangan Allah, taat kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai gitu. Nah ini menarik sekali. Jadi ihsan itu memiliki kekayaan makna, memiliki kekayaan definisi. Ya kan, kalau di definisi yang umum itu kan ya ibadahlah kepada Allah, ya kan, seakan-akan ka'annahu yaroka, fa in lam takun tarohu fa innahu yaroka, ya kan. Jadi ihsan itu ibadah kepada Allah yang kalaupun kamu tidak melihat Allah, maka ingatlah bahwa Allah itu melihatmu gitu. Itu kan makna konvensional. Tapi ini makna ihsan yang berikutnya, yaitu sabar menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah, taat kepada Allah baik dalam sepi maupun dalam ramai. Nah, wa ita idzil qurba, adapun yang dimaksud dengan ita idzil qurba adalah silatul arhami,
yaitu silatul arham, menyambung tali silaturrahim. Ya kita main ke rumah saudara, main ke rumah orang tua, ke mertua, ke adik ipar, kakak ipar, ke keponakan, ke paman, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan ita idzil qurba, yaitu silatul arham. Ya kan? Nah ini menarik juga. Jadi kalau dalam penafsiran konvensional itu kan ita idzil qurba itu memberi dalam pengertian memberi zakat, memberi sedekah gitu kan ya, terhadap keluarga sendiri gitu, kerabat yang memilih, kerabat dekat. Tapi di sini ditafsirkan yaitu silatul arham, yaitu menyambung tali kasih atau menyambung tali silaturrahim. Nah, wayanha 'anil fahsya'i, adapun yang dimaksud dalam ayat tadi yanha 'anil fahsya'i itu, yakni yang dimaksud Allah az-zina, yaitu mencegah zina, wal mungkar, dan mungkar ay al-khaba'ih, yaitu hal-hal yang buruk. Wal baghi, adapun yang dimaksud baghi di dalam ayat tadi kibaru, yaitu sifat sombong, wadzulmu, dan sifat dolim, menganiaya. Walaysa, dan tidak ada, yakhruju, itu keluar, ar-riya, uriya, bil a'mali, dengan amal-amal, min hadat ta'wili, dari takwil ini, dari tafsiran ini, aidon, juga. Li'annahu, karena sesungguhnya riya, ya kan, min jumlatil qabaihi, itu bagian dari golongan perbuatan yang buruk. Jadi yanha 'anil fahsya iwal mungkar, itu yang dimaksud adalah zina dan hal-hal yang buruk. Sedangkan wal baghi, itu yang dimaksud adalah kesombongan dan kezaliman. Dan riya ini tidak keluar dari penafsiran ini. Maksudnya riya itu juga bagian dari yang dimaksud al-baghi ini. Karena riya itu termasuk perbuatan yang buruk gitu. Itulah penafsiran dari ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi itu, akhwafuma, adapun lebih ditakutkannya sesuatu, ya kan, adapun sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang ditakuti, akhafu, saya takut, ala ummati, atas umatku. Jadi sesuatu yang paling aku takuti kepada umatku, kata Rasulullah, yaitu apa? Ar-riya'u, adalah riya, ad-dhahiru, yang tampak, wasyahwatu, dan syahwat, al-khafiyatu, yang samar. Nah ini riya yang tampak. Nah, riya yang tampak dalam konteks sekarang ini kan ada medsos ya, ada media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan macam-macamnya. Nah ada istilah narsis gitu ya. Nah, apakah narsis itu juga termasuk ar-riya ad-dhahira, riya yang tampak? Nah itu lagi-lagi kembali kepada niat kita, orientasi kita. Itu kalau orientasi kita adalah baik, misalkan kita ingin share hal-hal yang baik, berbagi informasi, berbagi
pengetahuan, berbagi ilmu, ngaji, dan niatnya itu demi kebaikan, dan kebaikan adalah yang diridhoi oleh Allah, gitu kan. Nah, ya maka itu insya Allah terhindar dari riya. Gitu. Riya itu kalau ada tujuan selain Allah, tujuan selain ridho Allah, ya kan. Jadi sesuatu yang baik itu pasti diridhoi oleh Allah, tapi sesuatu yang buruk itu pasti tidak diridhoi oleh Allah. Waruwiyah, dan diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi, apa yang dikatakan, asyaddun nasi, adapun lebih kuat-kuatnya manusia, kopinya enak Ustadz Sohib, pas kopinya ini. Ya, makasih. Asyaddun nasi, adapun lebih kuat-kuatnya manusia, apanya yang lebih kuat? Adzaban, siksanya. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Siapa orang itu? Man, adalah seseorang, yaro. Yaro ini melihat atau merasa, ngurumangsani, yaro itu. Jadi merasa atau melihat, man itu, annafihi, sesungguhnya di dalam diri man, khairon, terdapat kebaikan. Wala khairo, padahal tidak ada kebaikan sama sekali, fihi, di dalam man. Jadi manusia yang paling pedih, paling berat azabnya, siksanya kelak di hari kiamat adalah seseorang yang melihat di dalam dirinya itu terdapat kebaikan, tapi hakikatnya tidak ada kebaikan sama sekali di dalam dirinya. Nah ini, naudzubillah min dzalik. Wa qala, dan berkata Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakannya. Apa yang dikatakan Ali? La ta'mal, janganlah kamu beramal, syai'an, sesuatu, minal khairi, dari kebaikan, riya'an, karena riya. Wala tatrukhu, dan janganlah kamu meninggalkan syai' itu, minal khair tadi, hayaan, karena malu. Nah ini, janganlah kamu melakukan sesuatu apapun dari kebaikan, tapi orientasinya karena riya, karena bertujuan selain Allah. Dan tapi janganlah kamu meninggalkan sesuatu dari kebaikan karena malu. Nah ini, jadi misalkan malu pun yang mencegah kebaikan itu dilarang. Makanya kan ada istilahnya khaufur riya, riya gitu. Takut riya adalah riya gitu. Ya kan, sama seperti kita ingin melakukan kebaikan tapi tidak mau melakukan kebaikan karena malu. Kalau dia mau melakukan kebaikan itu malu, sehingga dia tidak jadi melakukan kebaikannya. Nah, itu tidak boleh juga gitu. Ya kan? Sama seperti orang yang melakukan sesuatu kebaikan tapi orientasinya bukan karena Allah. Nah, itu juga riya gitu kan. Wa qala, dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, apa yang dikatakan, kullu hasanatin, adapun setiap kebaikan, lam yurad, yang tidak dikehendaki, biha, dengan hasanah, wajhullahi, ridho Allah ta'ala, mahalur Allah,
Fa'illatuha, maka adapun penyakitnya hasanah tadi adalah qubhur riya'i, adalah buruknya riya. Wa thamratuha, adapun buahnya hasanah su'ul jaza, adalah buruk-buruknya balasan. Jadi setiap kebaikan yang tidak diinginkan dengan kebaikan itu kehendak ridho Allah. Jadi kebaikan yang orientasinya itu bukan karena mencari ridho Allah, maka penyakitnya kebaikan itu adalah buruk-buruknya riya. Buahnya adalah su'ul jaza, dia akan memetik balasan yang buruk itu. Waqad yufti, dan mendatangkan ar-riya uriya bisohibihi, dengan pemiliknya riya itu, ila istihza'in nasi, kepada istihza'in nas, manusia itu menghina bihi, dengan riya. Jadi riya itu akan mendatangkan, pemiliknya riya itu akan dihina oleh manusia. Tuh. Kama hukiya, sebagaimana diriwayatkan, diceritakan, anna Thahir bin Al-Husain, sesungguhnya Thahir bin Al-Husain, qala, itu berkata Thahir bin Al-Husain, li Abi Abdullah Al-Marwazi, kepada Abi Abdullah Al-Marwazi. Apa yang dikatakan? Mundukam, berapa lama kamu, berapa lama sirta, kamu jadi ilal Iraqi, ke Irak. Ya Abdullah, wahai Abdullah, ya berapa lama kamu tinggal di Irak itu. Qala, kemudian menjawab Abi Abdullah itu, dakhaltu, saya masuk al-Iraq, terhadap Irak, mundu ishrina, mulai 20 sanatan tahunnya. Saya masuk ke Irak itu semenjak 20 tahun yang lalu. Wa ana, adapun saya, mundu thalathina, selama 30 sanatan tahun, so'imun, adalah orang yang berpuasa. Nah ini, jadi Thahir bin Husain bertanya kepada Abi Abdullah tentang satu hal gitu. Kamu sudah berapa lama di Irak? Saya masuk ke Irak itu semenjak 20 tahun yang lalu. Dan saya semenjak 30 tahun yang lalu adalah orang yang berpuasa. Jawabannya panjang begitu. Faqala, kemudian Thahir bin Husain berkata, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdullah, sa'altuka, saya itu tanya ke kamu, an mas'alatin, dari satu masalah. Fa'ajibta, kemudian kamu menjawab an mas'alata, ini dari dua masalah. Ya kan? Jadi Thahir bin Husain itu kan hanya bertanya, sudah berapa lama kamu di Irak? Ya kan? Tapi jawabannya Abu Abdullah, saya semenjak 20 tahun yang lalu saya di Irak, dan selama 30 tahun saya berpuasa. Berarti kan dua masalah yang dia jawab. Masalah tinggal di Irak dan masalah puasa itu. Nah, ini tanda gelagatnya orang yang riya gitu. Ingin pamer bahwa dia itu selama 30 tahun itu berpuasa gitu. Padahal informasi bahwa dia puasa selama 30 tahun itu tidak ditanyakan. Gitu loh. Yang ditanyakan itu hanya soal tinggal di Iraknya itu.
Itu. Fahaka dan menceritakan Al-Asmu'i rahimahu, semoga melimpahkan rahmat kepada Asmu'i, Allah. Anna A'rabiyan, sesungguhnya A'rabi itu dimaknani biasanya orang-orang Badui gitu. Orang Badui itu suku nomaden. Jadi berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain gitu. Atau suku pedalaman gitu. A'rabi itu suku pedalaman. Tuh. Sholat itu sholat A'rabi. Fa'atola, kemudian A'rabi itu memanjangkan. Artinya sholatnya lama gitu. Wa ila janibihi, sementara di sampingnya A'rabi itu kaumun, terhadap kaum, terdapat komunitas atau komunal. Faqalu, kemudian kaum itu berkata, ma, adapun apa, ahsanu, itu lebih baik, ya lebih memperbaiki, ma itu sholataka, terhadap sholat kamu. Ya kan? Apa yang dapat memperbaiki sholatmu? Artinya kaum itu, masyarakat itu kan macam-macam kesibukannya gitu. Tapi kok A'rabi ini sholatnya panjang sekali. Yang biasanya sholat cukup 5 menit, ini 15 menit. Nah, sehingga makmumnya, komunitasnya itu mungkin ngerundel. Apa di dalam hati, aduh, ini saya ada kerjaan ini, ada kerjaan itu gitu kan. Nah, lalu kemudian dia kaumnya itu nyinggung apa yang lebih baik, apa yang dapat memperbaiki sholatmu itu gitu. Nah, faqala, kemudian A'rabi malah menjawabnya, wa ana, adapun saya, ma'adzalik, bersama dengan atola, yang memperpanjang sholat itu, so'imun, adalah orang yang berpuasa. Faqala, dan kemudian berkata A'rabiyun, orang A'rabi yang lain, karena yang ada, fihim, di dalam kaum itu, soli, ya kan, A'rabi yang pertama itu sholat, fa'ajabani, kemudian A'rabi itu membuat saya takjub, ya kan, wasoma, dan A'rabi itu puasa, farobani, kemudian A'rabi itu meragukanku, nahi, jauhkanlah kamu, al-quluso, terhadap onta muda, ya, anil musolli, dari orang yang sholat, as-soimi, yang berpuasa. Ini menarik. Jadi gini, seorang A'rabi itu sholatnya panjang, lalu kemudian ditanya apa yang bisa memperbaiki sholatmu itu, jawabannya malah, saya ini selain sholatnya lama, itu juga berpuasa. Gitu. Padahal kaumnya, komunitasnya itu tidak tanya tentang apakah dia puasa apa tidak. Dia hanya bertanya apa yang dapat memperbaiki sholatmu. Tapi dijawabnya, saya selain panjang sholatnya, saya juga puasa. Nah, A'rabi yang lain, yang termasuk di dalam kaum itu, bersyair, menyindir gitu. Sholatnya A'rabi itu awalnya membikin aku takjub, membikin saya takjub gitu. Wah, keren gitu, luar biasa gitu. Panjang sholatnya, lama sholatnya. Tapi setelah dia
tidak ditanya oleh orang bahwa dia juga puasa, tapi dijawab selain panjang sholatnya saya juga getol puasa gitu. Nah, dengan begitu saya ragu kepada Arabi itu, dan jauhilah onta muda. Jadi ini semacam sindiran ya kan kepada orang yang seperti itu, ya kan, onta muda dari orang yang sholat, yang berpuasa. Ya, artinya bahwa seseorang itu ditanya tentang sholat, tapi jawabnya selain sholat panjang saya juga berpuasa. Nah, ini menjadikan ragu apakah dia itu tulus atau tidak. Nah, ini tandanya dia sedang pamer, riya terhadap perbuatan puasanya itu. Fangdur, maka lihatlah kamu ila hadar riya, kepada riya seperti semacam ini, ma'a qubhihi, serta buruknya riya. Ma, adapun sesuatu, adallahu, itu menunjukkan ma tersebut terhadap riya, ala sakhofi akli sahibihi, atas rendahnya akalnya pemilik riya tersebut. Ya kan? Jadi fangdur, lihatlah. Fangdur ini angan-anganlah juga bisa. Pikirkanlah bahwa betapa riya yang semacam ini itu buruk gitu. Dan riya yang semacam ini menunjukkan bahwa betapa rendahnya akalnya orang yang melakukan riya tersebut. Jadi agak berlaga ketika ditanya satu, dijawabnya dua. Ditanya sholat, dijawabnya sholat dan puasa. Jadi dia hendak ingin memberi kabar, memamerkan ibadahnya kepada orang lain. Nah, padahal di hadapan orang lain mestinya kalau ditanya tentang sholat ya jawab secukupnya sholat, tidak perlu menceritakan pengalaman-pengalaman ibadah-ibadah yang lainnya gitu. Nah, kalau ditanya sholat dijawabnya pengalaman dia puasa, pengalaman dia zakat, ditambah lagi apalagi haji. Misalnya kalau bagaimana Anda sholat yang baik itu? Oh iya, sholat saya itu panjang, lama. Selain itu saya juga suka puasa. Selain itu saya sudah haji. Selain itu saya juga zakat. Nah, padahal tidak ditanyakan. Nah, orang yang tanya itu hanya soal sholat. Nah, ini menandakan dia membanggakan ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan, dan ada indikasi bahwa dia sedang pamer kepada orang lain. Nah, jadi ingin digarisbawahi dalam pengajian malam hari ini bahwa riya itu sejatinya jadi riya itu bukan pada sho'abnya, bukan pada menampakkan satu ibadahnya, tapi riya itu sejatinya adalah menampakkan ibadah tapi tujuannya kepada selain Allah. Nah, itu. Tapi kalau kita ibadah itu, yang tentu saja kalau ibadah itu ibadah fisik kan pasti kelihatan oleh orang lain. Ibadah sholat, mengaji dan lain sebagainya itu sudah pasti dilihat oleh orang. Nah,
kalaupun toh dilihat oleh orang lain, nah yang terpenting adalah jangan berorientasi kepada niat selain Allah. Meskipun dilihat orang lain, tapi karena niat kita kepada Allah, yaitu bukan riya. Itu. Jadi yang jangan lalu terburu-buru kita menuduh orang riya kalau orang itu sedang beribadat, tampak di hadapan orang, sedang ngaji, sedang memberi informasi, sedang berbuat baik. Itu jangan terburu-buru menuduh riya, karena riya itu sejatinya